Sintayong pantau Korea Selatan U23. PSSI optimis buka Yordania. Alasan PSSI wajib perpanjang kontrak Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mata-matai calon lawan, Sintayong tunjukkan atribut Indonesia. Kabar menarik datang dari pelatih Garuda Muda Sintayong yang langsung menganalisis kekuatan timnas Jepang U23 dan timnas Korea Selatan U23. Hal itu dilakukan Sintayong sebagai jaga-jaga jika nantinya timnas Indonesia U23 bertemu dua negara di atas di perempat final Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda selangkah lagi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024, yakni setelah menang 1-0 atas timnas Australia U23, tepatnya di match D kedua Grup A. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan hanya butuh imbang melawan Yordania U23 di match D pamungkas pada hari Minggu besok. Sintayong sendiri memastikan bahwasannya timnas Indonesia U23 akan berjuang keras saat melawan Yordania U23. Jika lolos ke perempat final, maka Garuda Muda akan menantang juara grup B yang kemungkinan ditempati oleh Jepang U23 dan Korea Selatan U23. Sebelumnya, pelatih 53 tahun ini mengatakan akan menyaksikan laga Korea Selatan melawan Cina. Dan terbukti dalam video yang beredar di media sosial, Sintayong pun nampak ditemani oleh beberapa staf memantau permainan negara asalnya tersebut. Sintayong terlihat menggunakan atribut timnas Indonesia sebagai identitasnya. Menariknya, Sintayong sendiri telah mendapatkan respect dari beberapa media Korea Selatan lantaran mampu membawa perubahan pada perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan usai mempermalukan Australia, sejumlah media Korea Selatan tampak terkejut bahwa Marcelino CS yang baru pertama kali mengikuti Piala Asia U23 merasa menakut Australia yang menjadi salah satu raksasa Asia. Terbukti media Korea Selatan Hani dan Export News menulis dalam laporannya kemenangan tersebut adalah Sintayong Magic. Adapun Sportkan menulis dalam laporannya, berkat kemenangan ini impian Sintayong bakal menjadi kenyataan. Alasan PSSI wajib perpanjang kontrak Sintayong. Pertama, proyek jangka panjang. Rataan skuad timnas Indonesia senior saat ini adalah 21 tahun. Jika pemain-pemain sekarang dimatangkan secara benar, maka timnas Indonesia bisa muncul menjadi kekuatan utama Asia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Deretan pemain muda pun dipadukan dengan pemain berpengalaman macam Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, membuat timnas Indonesia boleh mulai mengintip persaingan di papan tengah Asia. Kedua, sejarah demi sejarah tercipta. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua laga sisa grup F, Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi. Hal tersebut bakal menjadi sejarah baru usai sebelumnya Sintayong sukses membawa skuad Garuda untuk lolos, yakni ke-16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, Sintayong juga baru saja mencetak sejarah di Piala Asia U23. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan timnas Indonesia U23 menang di Piala Asia U23 setelah menumbangkan tim kuat timnas Australia U23, yakni dengan skor 1-0. Garuda Muda berpeluang mencetak sejarah lain, yakni pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Asia U23. Rizky Ridho dan kawan-kawan sendiri hanya membutuhkan hasil imbang di laga pamungkas kontra Yordania U23.
Ketiga, ranking FIFA terdongkrak hingga buat rival iri. Sintayong mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia yang di masa awal kepelatihannya berada di posisi 173 dunia. Sekarang menembus peringkat 134 dunia. Timnas Indonesia sendiri bahkan berhasil melewati Malaysia yang terjun bebas ke posisi 138 dunia. Dalam hal ini media Malaysia at One Football LM sempat kepanasan ketika Timnas Indonesia menyalip ranking FIFA Timnas Malaysia. Media tersebut mengatakan ada baiknya Timnas Indonesia menjajal kekuatan Korea Selatan, yakni untuk membuktikan apakah mereka lebih baik dari Timnas Malaysia atau tidak. Sebab sebelumnya Malaysia mampu menahan imbang Korea Selatan di Piala Asia 2023, namun gagal lolos dari fase grup. Garuda Muda level Asia, PSSI optimis bungkam Yordania. Kebangkitan Timnas Indonesia U23 di babak penyisihan grup A mengundang reaksi positif dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda saat ini menempati peringkat kedua klasmen sementara. Adapun Qatar yang berada di posisi pertama grup A sudah memastikan diri melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024, yakni dengan mengemas 6 poin. Itu artinya Timnas U23 Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang melawan Yordania untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Sebab skuad asuhan Sintayong bakal unggul head to head atas Australia dan unggul poin atas Yordania. Meski begitu, Erick Thohir tidak ingin Timnas Indonesia U23 hanya imbang dan bisa sukses menang melawan Yordania. Namun, Justin Hubner dan kawan-kawan pantang menganggap remeh Yordania yang belum meraih kemenangan. Saya sih tetap optimis ya. Timnas U23 Indonesia sekarang ini sudah standar Asia Tenggara, bahkan Asia. Sekarang kami fokus dulu di laga besok, baru nanti bisa babak 8 besar. Syukur-syukur kami masuk 4 besar. Jadi satu persatu, ujar Erick Thohir. Sebelumnya Erick Thohir sendiri telah mengkonfirmasi bahwa semua banding PSSI kepada AFC terkait kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov telah ditolak. Adapun penggawa Garuda Muda yang mendapatkan kartu merah tetap menjalani hukuman. Kendati demikian, Sintayong tetap bertekad membawa Timnas Indonesia U23 untuk mencapai target, yakni untuk lolos dari fase grup.